Pagi ini kita akan mendengarkan persembahan pujian spesial dari Saudari Alin. Semoga persembahan pujian ini dapat memberkati kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan.
kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan yang melingkupi kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan sebentar lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi pelita Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tema hari ini telah terpampang di depan ya, dari penyangkalan menuju pemulihan. Kebenaran firman Tuhan ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat 54 sampai yang ke-62 dan Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Tetapi tidak akan kita baca keseluruhan, tetapi ayat-ayat itulah yang akan menjadi dasar dari khotbah pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana cerita kegagalan dari tokoh besar yang namanya Petrus. Hari ini kita hidup di dalam banyak tekanan Bapak Ibu ya, ada banyak tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi ya, baik tuntutan dalam dunia kerja, tuntutan di dalam kehidupan rumah tangga kita dituntut untuk mencapai pencapaian-pencapaian tertentu, dan tidak jarang di antara kita yang mengalami kegagalan. Nah, ketika mengalami kegagalan mungkin ada di antara kita kemudian yang hidupnya terperosok sampai ke dalam gitu dan tidak ada upaya untuk bangkit, tetapi ada juga orang yang bisa belajar dari kegagalan untuk bisa bangkit kembali. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar ya, tema besarnya bicara tentang ya kegagalan bukan akhir dari panggilan Tuhan kepada kita. Kasih Kristus ternyata lebih besar dari kegagalan kita. Kadang kita berpikir bahwa ketika kita mengalami kegagalan, nampaknya kasih Tuhan menjauh dari kita. Hari ini kita akan melihat ternyata tidak seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tema ini akan menyoroti kehidupan rasul besar ya, yang firman Tuhan katakan di atas dasar pengakuan rasul inilah gereja itu dibangun. Dalam kehidupan Petrus ini Bapak Ibu, saya melihat ada 3 episode dalam kehidupan dia yang perlu kita renungkan bersama-sama supaya kita bisa paham bagaimana perjalanan kehidupan Petrus ya, dari kegagalan dia kemudian mengalami proses sampai dia dipulihkan Tuhan. Yang pertama yang perlu kita pahami dalam episode kehidupan Petrus ini adalah kejatuhan dia. Apa yang membuat Petrus mengalami kejatuhan? Kita akan melihat Alkitab yang kita punya ini. Coba perhatikan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-23 ya, yang saya tampilkan di sini. Lukas 22 ayat yang ke-33 berkata begini Bapak Ibu. Sekalipun harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ini adalah dialog percakapan antara Petrus dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ketika Petrus melihat gurunya ini ditangkap ya, dikepung oleh orang-orang yang mempersiapkan ya kematian Tuhan ya, yang akan menyalibkan dia, Petrus dengan tegas berkata bahwa sekalipun harus mati,
bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Rasa percaya diri yang begitu kuat di dalam diri Petrus, sebetulnya ini adalah awal daripada kejatuhan Petrus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan rohani dalam kehidupan orang-orang yang merasa dirinya hebat, itu sebetulnya tidak lahir dari dosa yang ada dalam hati dia, tidak lahir dari niat jahat yang ada di dalam diri dia, tetapi kadangkala muncul oleh karena rasa percaya diri yang berlebihan. Kadang kita masuk di dalam fase ini Bapak Ibu, terlalu merasa percaya diri bahwa engkau kuat, terlalu merasa percaya diri bahwa engkau hebat, engkau mampu melakukan ini, itu, dan sebagainya. Apa implikasi dari orang yang merasa diri hebat? Apa implikasi dari orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat? Implikasi yang paling jelas adalah dia merasa nggak butuh dengan Tuhan. Ketika dia merasa nggak butuh dengan Tuhan, dampak berikutnya apa? Kurang berdoa. Bukan tidak berdoa Bapak Ibu, tapi kurang berdoa. Jarang berdoa. Tidak mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Dia merasa percaya diri. Dengan kekuatan dia, dengan apa yang dia miliki, dia berpikir bahwa aku mampu melakukan perkara-perkara yang ada di depan saya. Dan inilah yang dialami oleh Petrus. Petrus adalah seorang pria yang sangat emosional, temperamental, di dalam Alkitab gambarannya seperti itu. Dan ketika dia melihat gurunya ditangkap, orang yang paling disayang, sosok yang paling disayang, Petrus kemudian tampil memproklamirkan diri bahwa dari antara murid-murid yang lain, akulah murid yang paling kuat, yang paling hebat. Sehingga kalimat ini muncul dari mulut bibirnya si Petrus, bahwa sekalipun aku harus mati, sekalipun aku harus mengalami aniaya, ya kan? Bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu konteks malam di mana Tuhan Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi yang dikomandoi oleh muridnya sendiri, murid Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Ya kan? Malam itu kita tahu bahwa Yesus baru saja ditangkap di Taman Getsemani. Saya pikir, saya berimajinasi tangan Yesus dipegang, ya. Kemudian banyak orang yang memaki-maki dia. Suasananya riuh rendah, rame sekali. Ini orang yang bikin kacau, ini yang membuat berbagai macam persoalan dan sebagainya, itu kemudian ditangkap. Ya kan? Nah, setelah ditangkap kemudian Yesus dibawa, ya kan, ke satu tempat yang akan mengadili Tuhan di pengadilan agama. Dengan rasa percaya diri yang kuat, ya, Petrus mengikut dari jauh. Ketika Tuhan, ya, digiring, ya, ditarik untuk masuk ke dalam halaman rumah imam besar, Alkitab katakan hanya Petrus yang mengikuti dari jauh. Kita mungkin bertanya, mana 11 murid yang lain? Mana para wanita yang seringkali juga bersama-sama dengan Tuhan? Saya tidak mengatakan mereka tidak mengikuti, tetapi Alkitab tidak mencatat. Yang Alkitab catat adalah Petrus mengikuti dari jauh. Ada rasa percaya diri. Kalau ada apa-apa, saya akan bantu, saya akan tolong guru saya. Itu konteks yang terjadi pada malam hari itu. Dan ini yang paling mengesankan buat kita. Ketika Yesus kemudian diadili, ditanya oleh imam besar Kayafas, apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Petrus masih tetap ada di sekitar Tuhan Yesus. Alkitab katakan, ia duduk di antara orang-orang asing, di dekat
Yesus mengalami pengadilan itu. Nah, perhatikan sekarang, kita akan melihat bagaimana Petrus melakukan penyangkalan sampai 3 kali. Orang yang tadinya sangat percaya diri, kemudian tiba-tiba kejadiannya itu sebaliknya. Ketika dia ditanya oleh seorang perempuan, hamba Bapak Ibu. Perempuan ini bukan pejabat. Perempuan ini bukan tokoh masyarakat. Perempuan ini adalah perempuan yang dalam kategori kelasnya itu paling rendah. Alkitab katakan seorang hamba. Pada masa itu hamba betul-betul masyarakat kelas paling bawah. Kemudian hamba ini bertanya kepada Petrus, ya kan? Dia ngomong, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Orang ini selalu ada di sekitar dia, orang yang diadili itu. Orang ini selalu ngikutin kemanapun orang itu pergi. Aku melihat sendiri itu, si hamba itu ngomong begini. Dan apa jawaban Petrus? Orang yang tadi berkata bahwa bahkan mati pun aku akan tetap menyertai engkau. Orang yang sama, Petrus yang sama, kemudian menjawab. Petrus menyangkal atas pertanyaan si perempuan itu. Bukan, aku tidak kenal dia. Aku tidak paham dia. Aku gak ngerti siapa dia. Itu penyangkalan Petrus yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat pertanyaan yang kedua. Petrus kan sedang berdiam di api unggun bersama dengan orang-orang yang lain, orang-orang asing itu. Tiba-tiba ada salah satu dari orang asing yang ada duduk bersama-sama dengan Petrus itu juga bertanya. Dia berkata begini, bukankah engkau juga seorang dari mereka? Bukankah engkau juga bagian dari murid-murid orang itu? Bukankah engkau yang seringkali juga mendengar pengajaran dari orang yang engkau anggap sebagai guru itu? Orang asing yang bertanya. Apa jawaban Petrus? Sekali lagi Petrus menjawab, bukan, aku tidak. Aku tidak ikut dia. Aku tidak mendengar pengajaran dia. Aku tidak pernah duduk dengan tenang mendengar pengajaran dia. Sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan, ini jawaban dari Petrus. Orang yang tadi berkata, sekalipun aku mati, aku siap. Yang ketiga, sekitar 1 jam kemudian Bapak Ibu, ya kan? Ada orang lain yang juga bertanya. Dan dia dengan lantang orang itu berkata, sungguh orang ini juga bersama dia sebab ia juga orang Galilea. Satu kampung dengan orang yang diadili itu. Orang ini memang sama dengan dia. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Bapak Ibu, 3 kali Petrus mengalami penyangkalan. 3 kali Petrus mengalami kegagalan. 3 kali. Dan ketika Petrus melakukan 3 kali kegagalan itu, coba kita perhatikan di ayat 60 sampai yang ke-61, tapi saya kutip bagian yang paling menonjol. Alkitab katakan begini, ketika Petrus menyangkal sampai 3 kali itu, dan seketika itu juga, ketika ia masih berkata-kata, berkokoklah ayam. Ketika Petrus telah menyangkal 3 kali, tiba-tiba berkokoklah ayam. Makanya hari ini kita seringkali melihat di beberapa gereja, ya, khususnya gereja-gereja peninggalan Belanda,
Itu atapnya itu biasanya ada eh, patung atau apa namanya ya, itu ada ayam ya, ayam jago ya. Itu bukan gambaran dari ayam geprek Bapak Ibu ya, bukan. Ya jangan sampai nanti dilihat Bapak Ibu nggak bisa bedain gitu ya antara ayam geprek gitu ya atau KFC dengan ayam yang ada di atas gereja. Ya, bukan. Ayam itu memberikan simbol, gambaran kepada kita semua orang Kristen. Ketika melihat ayam itu, ingatlah kejadian Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali, dan engkau jangan ngikut-ngikut nyangkal gitu loh ya. Hari ini kita bisa melihat gambaran seperti ini. Jadi setiap kali ngelihat ayam jago ya, entah di atas warung soto ya, repotnya yang dekat sini ini soto babon ya. Bukan. Mestinya kan jantan gitu kan. Jangan sampai menyangkal. Berkokoklah ayam itu. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ini yang paling fenomenal. Lalu Tuhan berpaling memandang Petrus. Yesus melihat Petrus, memandang Petrus. Apa yang menarik dari memandang Petrus ini? Ada beberapa hal yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang momen krusial terkait dengan memandang Yesus yang memandang Petrus. Itu adalah pandangan yang sangat menembus hati. Saya ingin kasih gambaran begini Bapak Ibu. Suatu kali ada seorang anak kecil yang melakukan kesalahan. Mungkin ngambil permen, ya, ngambil barang yang bukan dia miliki, mengambil sesuatu yang sebetulnya itu tidak boleh dilakukan. Dan dia merasa aman-aman saja ketika dia ambil itu. Tiba-tiba tanpa sengaja, ketika dia mengambil barang itu, matanya bertatapan dengan mata bapaknya. Bapaknya ternyata ngawasi dia, ngelihat dia. Kira-kira apa yang terjadi? Hati anak itu akan bergetar. Bapaknya tidak ngomong apa-apa, bapaknya tidak menegur apa-apa, bapaknya hanya melihat. Dan pandangan dari bapaknya itu adalah pandangan yang menembus hati daripada si anak itu. Dia langsung merasa bersalah. Dia langsung merasa kiku. Bahwa apa yang dia lakukan itu telah salah gitu loh. Nah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Petrus mengalami kegagalan. Yesus memandang Petrus bukan dalam konteks pandangan yang menghakimi, melainkan pandangan yang mengingatkan. Seakan-akan pandangan Yesus kepada Petrus mengingatkan kepada Petrus, bukankah engkau yang berjanji bahwa engkau tidak akan menyangkal aku? Bukankah baru beberapa jam yang lalu engkau ngomong bahwa sekalipun aku mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Bukankah engkau yang begitu tegap membela aku dan melakukan sebuah pernyataan bahwa apapun yang terjadi, aku tidak menyangkal engkau. Tapi lihat, belum satu hari, belum beberapa jam yang lama, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu, kadangkala dan seringkali Roh Kudus ya, ketika menemukan kesalahan dalam diri kita, dia tidak melakukan teguran-teguran yang kasar, yang tajam. Dia hanya berbisik di dalam diri kita gitu loh. Bahkan Roh Kudus tidak menghakimi kita. Dia hanya mengingatkan, dulu kamu ngomong gini loh ya. Dulu kamu berjanji kayak begini loh. Dulu kamu komitmen kayak begini loh. Tapi sekarang bagaimana? Kadangkala kita mengalami kegagalan-kegagalan seperti ini Bapak Ibu. Dulu ketika kita cinta Tuhan, cinta mula-mula ya. Hari Kamis kemarin, Bu Esther renungan di hari Kamis bicara tentang cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu membuat hidup kita itu
bergairah, bergelora, dan seakan-akan kita bisa berkomitmen, apa saja aku lakukan, apa saja aku kerjakan. Coba kita ingat kembali Bapak Ibu, bagaimana cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan, apa janji kita kepada Tuhan? Apa nasar kita kepada Tuhan? Apa komitmen kita kepada Tuhan? Mungkin kita pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan melayani Engkau. Apapun yang terjadi, aku akan berbuat untuk menyenangkan hatimu. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Apapun. Tapi dalam perjalanan hidup, kita mengalami kayak si Petrus. Mungkin tidak ada orang yang tanya kepada kita, tapi kesibukan membuat kita kemudian mengurangi, kendor terhadap pelayanan yang telah kita bikin komitmen. Mungkin oleh karena kekecewaan, saya kecewa dengan si A, si B, itu sebabnya ngapain saya pelayanan. Atau misalkan, saya kok merasa dicuekin, diabaikan di gereja. Saya telah berbuat begini, begitu, dan sebagainya, tapi tidak ada penghargaan, tidak ada reward dari saya. Buat apa saya pelayanan? Hari ini Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan bahwa mungkin Tuhan tidak menegur kita dengan keras. Dia tidak memberikan menjatuhkan hukuman. Dia tidak melakukan teguran-teguran yang membuat kita sakit. Enggak. Tapi Roh Kudus kemudian mengingatkan kita dengan pandangan yang lembut, dengan pandangan yang tanpa menghakimi, dan pandangan itu mengatakan, bagaimana komitmenmu dulu, bagaimana janjimu dulu, bagaimana nasarmu dulu. Nah, itu yang dialami oleh Petrus. Yesus melakukan pandangan yang begitu lembut yang mengingatkan Petrus akan kegagalan dia di dalam menjalankan komitmen bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi ketika Petrus mendapat pandangan yang lembut dari Tuhan? Ayat yang ke-62 berkata begini, lalu ia, Petrus, pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan Tuhan yang tidak menghakimi itu membuat Petrus kemudian tersentuh hatinya dan kemudian menangis. Saudara, kesedihan Petrus membawa pertobatan dan bukan sekedar penyesalan. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam kisah cerita ini ada dua tokoh yang sebetulnya melakukan kesalahan yang sama. Satu namanya Yudas yang menjual Yesus 30 keping dinar kepada mahkamah agama. Yang kedua adalah Petrus yang menyangkal sampai 3 kali. Dua-duanya mengalami kegagalan. Dua-duanya mengalami kehancuran di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Tetapi dua orang ini memiliki respon yang berbeda atas kegagalan itu. Ayat 62 yang saya tadi bacakan, apa responnya si Petrus? Alkitab katakan dia menangis, sedih. Kenapa? Saya menyangkali Tuhan saya, orang yang saya sangat kasih, orang yang sangat cintai. Kenapa? Sedangkan Yudas, apabila Bapak Ibu nanti lihat kisah Yudas di rumah, buka Alkitab di rumah, Alkitab katakan bahwa Yudas tidak melakukan kesedihan sambil menangis. Dia mengalami penyesalan. Dia nyesal. Kenapa saya kok jatuh dalam hal ini? Kenapa kok saya jual dia? Dan penyesalan itu kemudian ujungnya adalah membuat Yudas bunuh diri. Saudara, pandangan Yesus itu berita kepada kita hari ini. Ketika kita pada masa yang lalu pernah mengalami kegagalan, pandangan yang sama itu ditujukan kepada kita. Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau kerjakan? Itu yang bisa kita lihat. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, episode yang kedua dari kehidupan Petrus. Setelah kita melihat yang pertama tadi, bagaimana kejatuhan Petrus, kita akan melihat
Apa yang terjadi setelah Petrus mengalami kejatuhan? Petrus masuk kepada satu fase, satu episode yang saya sebut sebagai episode jeda, istirahat yang sunyi. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Yohanes 21 ayat ketiga. Ada banyak bagian itu, tapi saya hanya ingin mengambil satu kalimat saja. Yohanes 21 ayat yang ketiga dikatakan begini, aku pergi menangkap ikan. Petrus kembali pada kehidupan yang lalu. Apa yang kita lihat di sini? Coba bayangkan, mari kita mendramatisir sebentar. Mari kita berimajinasi sebentar, Bapak Ibu. Di malam ketika Petrus telah menyangkal Tuhan 3 kali, menyangkal sosok yang paling disayang, yang paling dicintai, yang menjadi pusat kehidupan dia, tetapi dia telah menyangkal selama sebanyak 3 kali. Kira-kira besok kayak apa? Memang Alkitab katakan tadi adalah dia sedih. Tetapi malam-malam yang dilewati oleh Petrus adalah malam-malam yang sunyi. Mungkin bantalnya penuh dengan air mata. Malam-malam di mana dia dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia kemudian merasa malu. Saya telah gagal. Saya telah mengalami kejatuhan yang begitu dalam. Sosok yang sangat saya cintai justru yang itu dia yang saya sangkali. Jadi saudara bisa perhatikan. Satu fase yang cukup lama di mana Petrus mengalami kesedihan yang begitu dalam karena kegagalan ini. 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, beberapa waktu. Betul-betul Petrus mengalami sebuah kehidupan yang sunyi. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, dia tidak berani menyapa teman-teman yang lain, dia tidak berani ketemu dengan Yohanes, dengan Andreas dan sebagainya karena mereka tahu bahwa orang ini telah menyangkal Tuhan. Saudara, satu peristiwa yang wajar kalau orang ketika mengalami kegagalan kemudian merenung dan sedih. Apa yang telah saya lakukan? Apa yang telah saya kerjakan? Seakan-akan saya sudah tidak lagi berguna. Bahkan Petrus mulai ragu. Apa pantas saya melayani Tuhan? Apa pantas saya sekarang menjadi murid Tuhan? Apa pantas saya kemudian memberitakan firman Tuhan pada saat saya juga mengalami kegagalan? Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang si Petrus ini? Dia tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Tidak lagi menjadi orang yang memberitakan firman. Ayat yang ketiga dari Yohanes 21 dikatakan, Petrus kembali pada profesinya yang lama. Aku pergi menangkap ikan. Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika Petrus pergi menangkap ikan, jangan dipikir Petrus kemudian berangkat dengan sukacita. Jangan dipikir Petrus berangkat dengan kehidupan yang penuh dengan semangat. Enggak. Wajahnya sedih, hatinya luka, rasa bersalah terus mengikuti dia. Dia tidak mampu lagi berjalan untuk memberitakan firman. Dia tidak lagi mampu berjalan untuk mengatakan Yesus itu baik. Dia tidak lagi mampu untuk berkata, Tuhan aku akan melayani. Enggak. Dia mengambil keputusan. Saya akan kembali kehidupanku yang lama. Aku pergi untuk menangkap ikan. Aku pergi untuk kembali pada kehidupanku yang lama. Dan apa yang terjadi saudara Bapak Ibu? Ketika Petrus mengalami kondisi yang seperti ini, inilah hebatnya Tuhan yang kita sembah. Orang yang gagal, orang yang terpuruk, tidak Tuhan biarkan dalam kondisi yang terpuruk. Yesus mengambil inisiatif. Dia datang kepada Petrus. Dia kunjungi Petrus. Saudara, pada saat kita gagal, kita akan diliputi oleh perasaan ketidakberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Kita merasa hancur, kita merasa nggak mungkin saya bisa tampil kembali. Kalau kita belajar psikologi Bapak Ibu,
Kegagalan seseorang, stres yang paling dalam, depresi yang paling dalam adalah ketika orang itu tidak mampu mencapai apa yang dia harapkan. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini kan tuntutan hidup itu begitu tinggi. Ada orang yang dituntut untuk tampil sukses. Dia bekerja keras untuk menampilkan diri sebagai orang yang sukses. Dan untuk menampilkan diri menjadi orang yang sukses itu dia melakukan berbagai macam cara. Ya kan? Dia pinjam sana, dia pinjam sini, dia tipu sana, dia tipu sini. Hanya untuk mengangkat image dia agar orang lain melihat dia sukses. Tapi kondisi ini kan rapuh. Ketika tiba-tiba fakta yang sebenarnya terbuka, sebetulnya dia adalah seseorang yang gagal, seorang yang hancur, kemudian dia menyesali diri. Dan orang seperti ini akan mengalami kesulitan untuk bangkit kembali, akan mengalami kesulitan untuk survive, dia akan terus terpuruk dan tidak mampu untuk bangkit. Dalam kondisi yang seperti ini saya mau katakan, Tuhan datang dalam hidupmu. Amin. Yesus datang. Petrus kemudian dikunjungi oleh Tuhan. Saudara, kasih karunia itu selalu bergerak lebih dulu daripada pemulihan dan pengampunan yang kita alami. Saudara mungkin berpikir begini, kalau hari ini saya gagal, kalau hari ini saya tidak berhasil, kalau hari ini saya terpuruk, dan firman Tuhan katakan, Yesus akan datang kepada saya. Anda bertanya begini, gimana caranya? Gimana caranya Yesus datang dalam kehidupan saya? Gimana caranya dia inisiatif untuk ketemu dengan saya? Saya mau katakan, Yesus bisa menggunakan banyak orang di sekitar kita untuk mengangkat kita dari kegagalan itu. Amin. Dia bisa pakai siapa saja. Bisa pakai tetanggamu. Bisa pakai saudaramu. Bisa pakai hamba Tuhan yang engkau kenal. Bisa pakai anakmu mungkin. Siapa saja Tuhan bisa pakai. Dan dia diutus untuk datang kepadamu. Untuk menyatakan kasih-Nya. Orang-orang yang tidak menghakimi engkau, orang-orang yang bisa menerima engkau apa adanya, orang-orang yang mengatakan, mana tanganmu, ulurkan tanganmu dan aku angkat engkau untuk bangkit kembali dari kegagalan. Itu cara Tuhan untuk menolong kita. Setiap orang yang mengalami kegagalan, pasti mengalami jeda sunyi ini. Istirahat dalam kesunyian, pause dalam kesunyian. Itu episode kedua dalam kehidupan Petrus. Episode yang ketiga, Bapak Ibu. Kita akan melihat pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Petrus, dan pemulihan itu terjadi di tepi Danau Tiberias. Saya akan bacakan ayat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan itu begitu manusiawi sekali dalam sapaannya kepada orang-orang yang mengalami keletihan dan kelemahan. Setelah sarapan ikan bakar bersama di pantai, tempat yang mengingatkan Petrus akan panggilan pertamanya, Yesus membawa Petrus pada percakapan yang akan mengubah segalanya. Apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak Ibu? Ya, Danau Tiberias. Kalau saya terfokus pada ikan bakar sih, Bapak Ibu, ya. Itu Michael baru buka usaha ikan bakar. Ini. Bapaknya boleh promo ini ya. Datang ke warungnya Michael untuk menikmati ikan bakar gitu ya. Kayaknya ide Michael bikin ikan bakar ini kayak di Yohanes ini. Ya kan? Setelah sarapan ikan bakar ya bersama di pantai, percakapan itu dimulai, Bapak Ibu. Perhatikan pemilihan lokasi ini. Kenapa Yesus harus ketemu Petrus di Danau Tiberias? Bisa nggak dia ketemu di loteng Yerusalem? Bisa. Bisa nggak dia ketemu di tempat-tempat yang lain? Bisa. Tapi kenapa? Perhatikan baik-baik. Tiberias, Danau Tiberias adalah tempat pertama Petrus ketemu dengan Yesus. Danau Tiberias
adalah tempat di mana Yesus berkata kepada Petrus, aku akan mengubah engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tempat yang begitu mengenang peristiwa paling bersejarah di dalam kehidupan Petrus. Saudara, kadang-kadang Tuhan memang harus mengingatkan kita pada tempat-tempat di mana kita itu dulu pernah mengalami sentuhan-sentuhan pribadi dengan Tuhan. Ya, dalam usia yang sudah ya lansia ini ya, kalau ngomong lansia nggak enak juga ini ya. Dalam usia yang sudah semakin senior kayak gini, kadang-kala kalau saya melihat tempat-tempat dulu, tempat di mana saya harus berjuang menjalani hidup, berkomunikasi dengan Tuhan, itu seringkali tempat-tempat seperti itu menggetarkan hati saya. Seringkali saya bisa berkata di tempat ini dulu saya komunikasi dengan Tuhan begitu intens. Di tempat ini dulu saya berjanji kepada Tuhan untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya. Di tempat ini dulu Tuhan berkata kepada saya harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Kalau saya mau cerita tempat-tempat yang spesial dalam perjalanan hidup saya, ada beberapa tempat yang sangat spesial. Ya kan? Nah, Petrus oleh Tuhan dibawa ke Danau Tiberias. Tuhan tidak berkata apa-apa tentang Danau Tiberias. Tuhan hanya berkata, menyentuh hatinya Petrus dan berkata, Petrus, ingat nggak? Dulu di tempat ini, aku pernah berkata, aku akan merubah hidupmu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ingat nggak? Tapi itu bukan kalimat yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan hanya membawa suasana. Anak muda sekarang bilang vibes-nya, dibawa suasana. Supaya Petrus kembali ingat. Kembali cinta yang mula-mula itu kembali bergelora gitu loh. Saudara, dalam dunia psikologi ada yang namanya asosiasi. Asosiasi itu adalah sebuah event yang mengingatkan kita pada sebuah peristiwa tertentu. Ya. Tak kasih contoh misalkan, satu kali ya waktu baru menikah ya dengan istri saya ini, di awal-awal pernikahan kan mengalami berbagai macam kesulitan. Salah satu kesulitan adalah saya kepingin punya motor, Bapak Ibu. Punya motor yang lumayan enak dinaikin gitu loh ya, karena saya waktu itu punya Vespa yang kondisinya itu jelek amat. Itu Pak Jali tahu, yang seringkali pernah saya gonceng ke tempatnya Pak Mul ya Pak. Pengen motor yang bisa dinaiki dengan bagus lah. Nah salah satu ada satu tempat di Juanda itu yang jual Suzuki, dealer Suzuki gitu kan. Nah ada pengumumannya Bapak Ibu bahwa ambil Suzuki di sini DP 0. Waduh, zaman itu Bapak Ibu DP 0 itu kayak berita sorga itu. Wah, ini kita ambil di sini gitu ya. Kalau nggak percaya tanya sama Bulani itu ya. Naik motor Vespa saya itu yang katanya Roy sekarang mahal gitu ya. Tapi dulu cuma 350 harganya waktu itu. Sekitar 500-an lah saya beli. Pakai itu nyampe di depan, masuk ke dealer itu, dan kemudian ngobrol-ngobrol, saya cerita bahwa saya kepingin beli Suzuki ini, bebek. Dan saya lihat ada DP 0. Ternyata itu hanya iklan Bapak Ibu. Enggak, DP-nya tetap 30%. Ya saya nggak ngerti, waktu itu harga motor ya sekitar 2-3 juta lah ya. DP 25%. Orang duit belas ya. Orang duit belas. Kecewa. Tapi kan sebagai suami saya nggak menunjukkan wajah yang kecewa. Ya kan? Kemudian keluar dari dealer itu ada warung di pojok situ. Saya bilang, kita makan di situlah ya. Lesehan. Zaman itu warung lesehan itu lagi tren gitu. Saya lupa saya pesan makan apa. Sambil nunggu pesanan itu kemudian ada sebuah lagu Bapak Ibu, ini yang saya mau cerita tentang asosiasi. Ada sebuah lagu. Lagunya Inka Kristi, mungkin nggak ada yang tahu. Pak Bandi yang tahu, segenerasi. Judul lagunya itu Gambaran Cinta.
Saya kalau nyanyi bisa lagu itu, tapi kan gak enak di gereja kok nyanyi lagu dunia kan gitu. Itu kondisi saya mengalami kesulitan yang begitu dalam, harapan yang gak kesampaian, cita-cita yang gak keturutan. Duduk di warung kecil, lesehan sambil menunggu makanan, tiba-tiba dengar lagu itu. Nah, itu terekam. Nah, setelah beberapa tahun gitu ya, beberapa waktu yang lalu, waktu lagi di rumah sendirian, setel lagu itulah. Sekarang kan pakai musik streaming, gampang cari. Lagu itu langsung berkumandang lagi. Otak saya langsung terasosiasi. Iya ya, sekian belas tahun yang lalu, ketika saya mendengar lagu ini, sekian belas tahun yang lalu itu, saya betul-betul mengalami kesulitan di dalam ekonomi kami. Beli motor gak bisa, dikecewakan oleh iklan yang katanya 0%, tidak bisa menyenangkan istri, macam-macam. Nah, itu yang saya rasakan. Betul-betul saya merasa bahwa Tuhan itu begitu baik ya, menolong saya selangkah demi selangkah, sehingga saya mengalami kehidupan yang seperti ini. Dan hari ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, cara yang sama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus ditempatkan di satu tempat yang dulu Petrus telah berjanji bahwa aku akan menjadi penjala manusia. Aku akan melayani engkau. Dulu di situ Petrus berkomitmen. Tapi Yesus berkata, lihat, dulu engkau komitmen, sekarang enggak. Kan dulu aku bilang engkau akan menjadi penjala manusia. Tapi lihat, engkau sekarang menjala ikan dan sepanjang hari dari pagi sampai malam, satu ikan pun tidak engkau dapatkan. Kenapa? Karena engkau telah menyalahi komitmen itu. Bisa paham Bapak Ibu? Kenapa Yesus membawa Petrus ke tempat ini, ke Danau Tiberias ini? Karena Yesus ingin mengingatkan kembali komitmen mula-mula yang telah dilakukan oleh Petrus. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara Yesus menyadarkan kembali? Ada 3 pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kenapa 3? Masih ingat kenapa 3? Karena Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Pas, presisi. Apa tujuan Tuhan? Ini waktu terus berlalu ya Bapak Ibu ya. Apa tujuannya? Saudara, saya ingin sampaikan ya. Cara Tuhan untuk mengangkat, memulihkan Petrus dengan model seperti itu, bukan untuk mempermalukan Petrus. Bukan. Tetapi untuk memulihkan hati daripada Petrus. Yang menarik dari pertanyaan-pertanyaan Petrus ini Bapak Ibu. Pertanyaan kepada saya akan percepat supaya waktunya nutut Bapak Ibu. Kalau saudara bisa paham akan dialog ini, hati Bapak Ibu akan tersentuh bagaimana cara Tuhan menangani orang yang gagal. Ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih yang digunakan oleh oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Yunaninya itu adalah agapao. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapao kepada aku? Itu pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apa arti agapao? Agapao itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu agape, kasih yang walaupun, kasih ilahi, kasih yang tidak ada syarat, kasih yang apa adanya, kasih yang begitu luhur, begitu besar kasih itu. Apa jawaban Petrus? Kalau dalam teks Alkitab kita di Yohanes, Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi kata kasih yang digunakan oleh Petrus itu bukan agapao, tapi pilio. Kasih pilio itu adalah kasih persahabatan. Kasih pertemanan.
Artinya apa? Ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapao kepada aku? Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku sayang kepadamu. Saudara, perhatikan baik-baik. Petrus tidak berani menggunakan kata agapao. Petrus tidak berani ngomong, ya Tuhan, aku agape kepadamu, agapao kepadamu. Aku mengasihi engkau tanpa syarat, aku mengasihi engkau walaupun aku mengasihi engkau dengan begitu kudus, begitu luar biasa. Enggak berani. Dia hanya berkata, iya aku sayang engkau, aku paham akan engkau. Pertanyaan kedua, Yesus menggunakan kata yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapao? Petrus kembali menggunakan kata yang sama. Pilio, iya aku sayang sama kamu. Nah perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu. Pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus tidak menggunakan kata agapao. Dia menurunkan standarnya. Dia menurunkan tuntutannya. Dia kemudian berkata, Petrus, apakah engkau pilio kepadaku? Apakah engkau sayang kepadaku? Bukan lagi kasih. Apakah engkau mengasihi aku seperti saudaramu? Saudara, ada dua hal bagi saya, kenapa Petrus kemudian menangis. Pertama, dia sadar bahwa dia tidak lagi mampu untuk mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi dia. Dia nggak bisa. Tuhan, aku nggak bisa mengasihi seperti kasih yang Kau berikan kepadaku. Sehingga dia menangis. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan begitu perhatian kepada saya? Begitu care, begitu peduli. Sehingga tuntutan yang Tuhan berikan kepada saya, kata Petrus, itu kemudian standarnya diturunkan. Ya, saya tidak lagi menuntut engkau sempurna, Petrus. Aku tidak menuntut engkau menjadi orang yang sangat baik. Enggak. Apa yang kau miliki, apa yang ada dalam dirimu, aku terima apa adanya. Paham Bapak Ibu? Tuhan mengasihi kita. Tidak menuntut kita itu kayak apa? Harus sempurna kek, harus luar biasa kek, enggak. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Itu sebabnya tuntutannya kemudian diturunkan. Tuhan tidak lagi bertanya, apakah engkau agapao, tapi apakah engkau pilio kepadaku. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dan yang ingin saya sampaikan kepada sidang jemaat, apapun kelemahanmu, apapun kondisi kegagalanmu, Tuhan mengasihi engkau dengan apa adanya. Yang terakhir Bapak Ibu, pada bagian ketiga, episode yang ketiga dalam kehidupan si Petrus ini. Ya, ketika Petrus menjawab, ya, Tuhan tidak berhenti, oh terima kasih, enggak. Ketika Petrus menjawab, ya, ada kelanjutannya daripada Tuhan Yesus. Apa itu? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, sama, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan mengangkat kita dari kegagalan, bukan tanpa ada konsekuensi berikutnya. Kalau Tuhan memulihkan kita, kalau Tuhan menaikkan kita dari kegagalan menjadi pemulihan, ada tugas yang Tuhan sediakan buat kita. Apabila Petrus diminta oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya, buat kita ada tugas-tugas yang spesifik. Intinya, kalau engkau merasa dipulihkan oleh Tuhan, engkau diangkat dari kegagalan-kegagalanmu, satu kata yang harus engkau ingat, layani Tuhan sesuai dengan apa yang engkau miliki. Amin. Layani Tuhan. Dan jangan perhitungan dengan Tuhan. Layani Dia, senangkan hatinya Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.